Halo kawan UBD, kembali lagi di Ngobar UBD. Ngoding bareng Lab Komputer UBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, kawan UBD, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu HTML. Mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar ya atau mengetahui tentang apa itu HTML. Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Nah, ini dia logo HTML. Jadi, apa aja sih yang akan saya bahas di video kali ini? Saya akan membahas yang pertama-tama, apa itu HTML, lalu sejarah dan asal-usul HTML, lalu perkembangan dan versi HTML, peralatan untuk belajar HTML, dan cara membuat dokumen HTML. Pertama-tama, apa itu HTML? Jadi, HTML itu memiliki kepanjangan Hypertext Markup Language. Jadi, HTML itu adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Penanda atau markup ini nanti akan kita sebut dengan tag. HTML berperan untuk menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah web. Nah, kira-kira seperti inilah analogi HTML. Jadi, HTML itu sebagai batu bata, jika disusun akan membangun sebuah fondasi yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Lalu ada juga CSS yang bisa diibaratkan sebagai cat untuk memperindah tampilan dari tembok tersebut. Ada juga JS yang diibaratkan sebagai jendela yang bisa kita tempatkan di tembok tersebut. Lalu analogi yang kedua, HTML itu bisa diibaratkan sebagai tulang atau rangka pada tubuh manusia. Ada juga JavaScript sebagai daging dan juga saraf sebagai penggerak dari tubuh manusia. Ada juga CSS untuk memperindah tampilan dari tubuh manusia. Selanjutnya, sejarah dan asal-usul HTML. Cerita awal kemunculan HTML dimulai dari tahun 1980. Jadi, ada seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee sedang bekerja di CERN atau Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Kurang lebih seperti itulah, maaf bila ada salah penyebutan, yang dapat diartikan sebagai Komisi Eropa untuk Penelitian Fisika Nuklir. Jadi, tim kemudian mencoba membuat Enquire. Ini adalah software hypertext yang akan digunakan untuk berbagi dokumen. Lalu, di tahun 1989, tim memperkenalkan ide tentang hypertext berbasis internet yang nantinya akan menjadi cikal bakal HTML. Pada akhir tahun 1991, Tim Berners-Lee menerbitkan dokumen yang berjudul HTML Text. HTML sebenarnya dirancang berdasarkan pada konsep bahasa markup yang dikenal dengan SGML atau Standard Generalized Markup Language. Selanjutnya itu perkembangan dan versi HTML. HTML mempunyai beberapa versi, dari versi yang paling tua hingga yang terbaru. Berikut ini perkembangan versi HTML. Yang pertama, HTML 1.0 pada Juni 1993 adalah versi HTML pertama, namun tidak resmi dirilis karena versi ini hanya sebuah draft. Yang kedua, HTML 2.0 pada 24 November 1995 adalah versi HTML kedua yang resmi pertama kali beredar di pasaran dan dirilis oleh IETF. Selanjutnya, HTML 3.0 pada 28 Maret 1995. Versi ini gagal beredar karena banyak perubahan yang memicu perdebatan. Lalu, ada HTML 3.2 pada 14 Januari 1997. Versi resmi yang dirilis oleh W3C pertama kali. Lalu, ada HTML 4.0 pada 24 April 1998. Versi pengembangan dari HTML yang sebelumnya. Ada juga HTML 4.01 pada 24 Desember 1999. Versi perbaikan dari HTML 4.0. Selanjutnya berkembang menjadi XHTML 1.0 pada 26 Januari 2000. Pengembangan dari HTML 4.01 dengan mengadopsi XHTML. Lalu ada XHTML 2.0 pada 2 Agustus 2002 hingga Juli 2006
versi kedua dari XHTML. Lalu yang berkembang sekarang ini adalah HTML versi 5, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2014 versi HTML saat ini. Selanjutnya itu peralatan untuk belajar HTML. Yang pertama-tama kita butuhkan itu adalah text editor untuk menulis HTML. Nah, bisa kita lihat ya di sini ada sedikit cuplikan dari kode HTML. Text editor yang kita pakai itu bisa bermacam-macam ya, contohnya seperti Notepad, ada juga Notepad++, ada Visual Studio Code, ada Sublime Text, dan sebagainya. Lalu, ada web browser untuk membuka HTML. Jadi web browser ini digunakan untuk membuka file HTML yang sudah kita buat. Tidak mungkin dong kita buat saja tanpa mengetahui hasil apa sih yang sebenarnya kita tuliskan di kode HTML tersebut. Nah, kita menggunakan web browser ini untuk membukanya. Ada berbagai macam-macam web browser yang beredar sekarang ini. Yang banyak kita gunakan itu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Membuat dokumen HTML, pada pembahasan ini, kita akan menggunakan text editor Visual Studio Code. Kenapa saya menggunakan text editor ini? Karena pada dasarnya Visual Studio Code itu gratis ya teman-teman, bisa di-download dari situs resminya. Nah, kurang lebih seperti itu saja ya pembahasan pada video kali ini. Mungkin apabila ada salah kata, salah ucapan yang saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bila ada saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, Universitas Budi Dharma telah membuka pembukaan gelombang 3 untuk pendaftaran mahasiswa baru. Periode dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftar di Universitas Budi Dharma. Atau teman-teman bisa klik di link pmb.ubd.ac.id. Kita tunggu ya. Dadah!